Hai hai hai, hello guys, welcome back with me. Bertemu lagi bareng Mimin di channel Abang Mamat. Ya, seperti biasa, di sini Mimin akan merangkum alur cerita film lagi nih. Dan kali ini Mimin akan merangkum film The King of Avatar. Tapi kali ini Mimin akan membahas langsung ke episode ke-7 ya. Jangan khawatir, Mimin udah nonton kok. Insya Allah nyambung kok. Di awal film, Shao Qiang sedang diinterogasi oleh Yuan Zhao, kaptennya, karena ketahuan pergi bersama Yishou. Rupanya mereka itu sahabatan. Shao Qiang mengaku jika ia pergi bermain dengan Yishou dan bertanding misi bersamanya, dan mengatakan jika Yishou sedang mengembangkan pedang. Ia sebut saja dengan nama pedang Umbrella yang ia upgrade dengan item-item langka, dan berkata jika ia akan menambahkan keseruan dalam permainan Glory dengan pedangnya. Yuan Zhao lalu menyuruh Shao Qiang untuk mencuri pedang tersebut. Karena Shao Qiang takut dengan kaptennya, ia lalu pergi mencuri pedang Umbrella milik Yishou. Dan Yuan Zhao berkata dalam hati, "Kapan kau menyelesaikan latihan itu untuk bertanding denganku, Master Yishou?" Dan flashback saat masih berlatih di camp latihan Glory. Saat mereka masih latihan bersama, ternyata Yuan Zhao berada di guild yang sama dengan Yishou, berbeda derajat dengan Yishou. Yuan Zhao adalah pemain yang noob di antara teman-teman mereka. Di camp pelatihan itu juga ia sepertinya dianggap remeh oleh teman seguildnya. Berbeda dengan Yishou. Yishou adalah orang yang OP di antara mereka. Dan saat itu ada evaluasi resmi yang diadakan oleh guild mereka. Dan gurunya mengatakan ke Yuan Zhao jika ia adalah satu-satunya murid yang tidak pernah menang dalam pertandingan. Dan jika pada evaluasi ini ia masih kalah, mau tidak mau ia harus diistirahatkan. Dan tibalah pengundian dimulai. Rupanya Yuan Zhao akan bertarung dengan Yishou. Tentu itu tidak mudah bagi Yuan Zhao. Karena itu ia harus berlatih semalaman agar bisa bertahan di esport. Ia melatih skill bermainnya semalaman hingga tembus pagi. Karena hal itu sampai ia sesak napas gara-gara berlatih semalaman. Tibalah saatnya ketika mereka bertemu untuk sparring bertarung di arena lava. Yuan Zhao mengerahkan semua skill yang ia punya, mulai mengeluarkan kekuatan sihir dari karakternya. Akhirnya bisa bertahan oleh serangan Yishou. Kemudian memperlambat pergerakan Yishou dengan menawannya dengan sihirnya, dan menjatuhkan batu ke arah Yishou agar bisa mengulur waktu pertandingan. Akhirnya permainan berakhir dengan waktu yang tersisa 2 menit 18 detik. Dengan kata lain, Yuan Zhao bisa mengimbangi permainan Yishou. Ternyata latihan yang ia lakukan semalaman itu tidaklah sia-sia. Sampai sekarang Yuan Zhao masih mengingat rekor waktu yang ia dapat dari permainan itu, dan mengatakan menjadikannya sebagai motivasi dirinya. Tak lama berselang, si konyol datang. Yang Mimin heran dengan si konyol ini yaitu ia disuruh mengambil senjata Umbrella Yishou. Tentunya senjata dalam gamenya. Tapi yang ia ambil itu malah senjata real life alias senjata asli, sekaligus membawakan yang punya pedang itu ke kaptennya, yaitu Yishou. Karena hal itu mereka berdua bertemu lagi dan mengulang kenangan mereka bersama. Sparringlah mereka berdua. Yishou berkata, "Apakah kamu penasaran dengan senjata Umbrella baru milikku?" Rupanya, Yuan Zhao penasaran bagaimana rupa dan kekuatan senjata Umbrella milik Yishou. Pertandingan pun dimulai, dan Yuan Zhao menunjukkan timer 2 menit 18 detik itu kepada Yishou. Yishou pun mengatakan jika berhutan 2 menit 18 detik itu kepadanya. Masuklah mereka ke dalam pertandingan, dan arena itu seperti di arena pertama mereka bertanding. Yuan Zhao menyerang lebih dulu, tapi dapat ditangkis sama Yishou dengan membuka kepakan Umbrellanya, bertarung dengan sengit seperti saat itu. Tetapi kemajuan Yuan Zhao sekarang sangat signifikan hingga betul-betul bisa mengimbangi serangan dari Yishou. Dan bedanya sekarang Yuan Zhao dapat menyelesaikan permainan hingga tidak ada yang kalah. Wow, merasa heran karena bisa bertahan sejauh itu, Yuan Zhao bertanya kepada Yishou, "Apakah kamu kerahkan seluruh kemampuanmu?" Yishou pun menjawab jika ia kerahkan seluruh kemampuannya saat bertanding. Setelahnya, Yishou pun pergi dari tempat itu. Setelah sparring itu, Yuan Zhao membuang alat bantu pernapasannya.
Karena merasa lebih percaya diri, ia pun senyum dan pergi. Di tim Tiny Herb, kapten sedang melakukan pemotretan, entah untuk apa. Tapi di sini fotografernya kebingungan karena tidak menemukan Angel yang pas untuk memotretnya. Kata timnya juga matanya juga besar sebelah. Mungkin merasa resah karena fotonya tidak jadi-jadi. Rekan timnya yang lain mengambil alih pemotretan kaptennya dan akhirnya menemukan Angel yang bagus. Tapi saya malah merasa lucu dan aneh. Kaptennya malah seperti nenek sihir di foto seperti itu. Kemudian rekan timnya berkata ke kapten jika ada player yang bernama Lord Grimm di server 10 yang menyebabkan perselisihan di Serikat Besar. Ia menduga jika orang itu bukanlah pemain amatiran, bisa jadi pro player yang turun ke Serikat untuk membuat onar. Kemudian scene berpindah ke Yisho dan tim amatiran yang lainnya yang ingin menjalankan misi. Dan katanya misi kali ini cukup sulit. Di sana ada Kang Gudang, Tang Kecil, dan kaptennya yaitu Yisho di server itu. Si Akang Gudang sudah terlebih dahulu menunggu bersama Tang Kecil. Ya, sambil sparring-sparring santai, tak lama si kapten datang. Kapten juga menjelaskan jika misi kali ini membunuh bos yang banyak anak buahnya. Mereka juga harus menemukan kunci untuk membuka jalan ke tempat bosnya, atau bisa dibilang rajanya. Melihat mereka bermain dengan serius, Go-Go lalu menghampiri Tang Kecil yang bersama Yisho yang telah bermain warnet seharian. Go-Go merayu Tang ini untuk berhenti bermain dulu dan pergi untuk menikmati roti di toko sebelah warnetnya. Tetapi si Tang tidak menghiraukan dan malah asik bermain bersama Yisho karena merasa ini semua perbuatan Yisho yang membuat kakaknya menjadi kecanduan game dan kurang istirahat tentunya. Go-Go berbalik dan menyalahkan Yisho. Ia juga mengancam Yisho akan memotong gajinya. Tetapi Yisho orang yang pandai. Ia merekam pembicaraan awal mereka jika Go-Go awalnya ingin membuat kakaknya kecanduan bermain game agar dirinya bebas untuk tidak mengerjakan PR. Perlakuannya itu membuat kakaknya menegurnya karena telah membuat kakaknya tidak berkonsentrasi ketika bermain. Sebagai adik yang baik, Go-Go hanya bisa tersenyum. Tapi juga agak ngambek sih. Kembali ke kursi operator. Ia juga sempat diledek oleh Yisho. Di markas Tiny Herb ada anggota tim yang bernama Ivan. Karena di musim ini kinerjanya yang kurang baik, dia diminta untuk kembali ke camp pelatihan. Dengan berat hati, Ivan harus mengemasi barang-barangnya untuk pulang karena kinerjanya yang kurang baik. Ivan kemudian mengirimkan pesan kepada sahabatnya Youngji dan berkata akan pamit. Kemudian kembali lagi ke guild Yisho yang bersiap-siap untuk memecahkan rekor baru yaitu membunuh bos Toya. Mendengar jika di server 10 ada guild yang ingin menyerang bos Toya, tim Tiny Heart pun bersiap menyusun rencana untuk menyergap mereka dan menghalanginya dan mempersiapkan timnya untuk menyergap mereka 10 menit lagi. Mendengar penjelasan Jaxi, Youngji pun berlari untuk memberitahu Ivan jika masih ada kesempatan Ivan untuk bergabung dan bermain. Jika menang, bisa jadi Ivan tidak jadi pulang kampung. Merasa masih ada kesempatan, Ivan kembali untuk bermain bersama mereka lagi. Tetapi setelah sampai ke ruangan permainan, ternyata kursinya tinggal satu yang kosong. Terpaksa Ivan menyuruh Youngji untuk menduduki kursi itu untuk segera bermain. Tidak mau ketinggalan untuk bermain, Ivan kemudian keluar ruangan untuk mencari ruangan yang PC-nya bisa digunakan untuk bermain. Dan benar saja, Ivan menemukan ruangan yang di situ terdapat PC lama tim mereka yang Ivan bisa gunakan untuk login ke akun game Glory-nya. Singkat cerita, masuklah mereka ke server 10 menggunakan akun abal-abal mereka untuk mencari Yisho dan timnya. Tiba-tiba Yisho menyuruh timnya untuk berhenti karena menyadari jika ada yang sedang membutuhkannya. Rupanya bukan hanya mereka di dalam arena ini. Dan tiba-tiba tim Tiny Heart menyergap mereka. Dan pertarungan pun dimulai saat itu. Dengan mudahnya Yisho menumbangkan penembak dari tim Tiny Heart. Terlihat juga Akang Gudang yang bertanding seri dengan tim Tiny Herb dan Tang yang sedang tertekan, tapi masih bisa menghindari serangan dari lawan. Tapi karena memang ia masih baru dalam permainan Glory, ia harus kalah dengan lawan. Tapi itu bukanlah masalah besar bagi Yisho. Ketika mereka semua sedang bertarung, Ivan masuk sebagai penyusup dan mencoba memasang perangkap sihir pada jalan yang ia perkirakan akan Yisho lewati.
Tak perlu waktu lama, Yishou berhasil menumbangkan lawan yang tersisa kecuali Ivan, karena Yishou tidak mengetahuinya. Dan setelah permainan berakhir, Jaxi mengumpulkan anggotanya untuk merundingkan permainan tadi. Dan mengapa mereka yang notabene-nya adalah pemain pro player bisa kalah oleh pemain amatiran dengan server 10? Yoongjin mengakui jika karakter Lord Grime memanglah jago karena dapat membaca situasi dengan baik, juga memiliki skill yang lebih tinggi dari mereka. Jaxi menjelaskan kepada timnya jika yang mereka lawan tadi itu bukanlah orang biasa. Ia adalah bos terbesar dalam sejarah Glory, yaitu Yishou. Mereka semua pun kaget mendengar jika karakter Lord Grime itu adalah Yishou. Saat mereka melihat ke layar monitor mereka, ternyata masih ada teman dari tim mereka yang masih hidup dan bertahan. Itu adalah Ivan. Yishou hampir terjebak di perangkap sihir Ivan. Untung saja Yishou cepat menyadarinya dan membuka senjata umbrellanya untuk melindungi diri. Tapi karena perbedaan skill yang jauh, Ivan dikalahkan dengan mudah oleh Yishou. Tapi Yishou memuji Ivan dan berkata jika ia sangatlah cerdik. Tetapi Ivan tidak menyadari kelemahannya sendiri. Ivan bingung dan tidak mengerti apa maksud dari Yishou ini. Setelah permainan mereka berakhir, Ivan masuk ke ruangan tim untuk sekedar bercengkrama dengan sesama tim. Tetapi sayangnya Ivan hanya dikacangin. Saat Ivan mau pergi, Yebo menyuruh Ivan untuk memberikannya air minum. Dan Ivan mau aja tuh disuruh-suruh gitu. Padahal posisinya Yebo dan yang lain lebih dekat dari tempat air minum itu. Saat Ivan menuang itu secara sengaja, Yebo mengatakan jika Ivan tidak pantas untuk tinggal dan bermain bersama mereka, dan lebih baik tinggal di camp pelatihan Glory. Aduh, si Ivan ini mau aja digituin. Padahal kalau Mimin yang digituin, Mimin tonjok tuh mukanya. Dengan wajah yang senyum, Ivan memberikan air itu kepada Yebo dan Liulfe. Setelah mendengar itu semua dari teman-temannya, Ivan memantapkan diri untuk pergi dan pulang ke camp pelatihan Glory. Diantar oleh sahabatnya Youngji, Ivan pun pergi dan berpamitan. Ia juga mengatakan jika secepatnya akan kembali. Ivan juga terlihat tersenyum. Sebenarnya ia menyembunyikan kesedihannya yang mendalam. Ketika di mobil, senyum itu pun hilang dan wajahnya terpancar kesedihan yang mendalam. Ia juga tidak berhenti mengingat perkataan yang dikatakan timnya tadi. Kasihan si Ivan ini. Singkat cerita, Ivan pun sampai di camp pelatihan Glory. Dan di tembok itu, Ivan melihat beberapa pemain top global Glory. Dan di tembok itu, Ivan melihat beberapa pemain top global Glory yang terpajang di dinding itu. Ia pun tersenyum sambil menatap dinding. Wek, apa sih? Hahaha, udah ya guys. Sampai.